Kopi Literasi. Hari ini Bang Pai mengundang bintang tamu yang dimana yang pertama Bang Fadil juga sebagai MZ ya, tapi nanti jelaskan apa itu MZ, Fadil MZ itu apa gitu kan. Seterusnya bersama Ketua Karang Taruna Aldino sendiri. Selanjutnya tetamu kita siapa nama Bang? Okta. Bang Okta, sebagaimana nanti kita menjelaskan nuansa Ramadan di tahun ini, tahun kemarin, atau tahun ke depannya seperti apa gitu. Oke, kita sapa dulu, Bang Fadil, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Gimana kena puasanya, ada berapa hari puasanya Bang? Baru 1 hari. 1 hari. Untuk Aldino sendiri gimana? Alhamdulillah klarifikasi kita Om Pai. Ya. Selain dari ketua Karang Taruna agak menyombong sih ya. Siap. Rasanya Mbok ketua lingkaran mahasiswa Piaman. Ketua 5 pihak. Iya, kalau kabarnya sangat baik, luar biasa, sudah 2 kali masuk podcast Bang Pai ya. Oke. Aldino udah berapa hari puasanya? Alhamdulillah hari yang kedua. Hari kedua. Abang Okta gimana Bang? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Puasanya ada berapa hari Bang? 2 hari. 2 hari. Oke. Sebelum kita beranjak menceritakan Ramadan dulunya, kita bertanya dulu kepada Bang Fadil. Bagaimana tanggapan Bang Fadil ini tentang Ramadan yang masih berbeda itu. Ada yang udah puasanya 2 hari, juga ada puasanya sehari, ada juga puasanya besok gitu kan. Pandangan Bang Fadil nih, bagaimana itu puasa yang tidak serentak gitu. Pandangan Bang Fadil sendiri. Kalau permasalahan perbedaan, kalau dalam Islam sendiri itu menjadi hal yang lumrah. Biasa. Karena jangankan masalah mulainya puasa, masalah mazhab pun kita tahu kita Pak. Tetapi dalam perbedaan, kalau sudut pandang saya sendiri, saya berawal dari, maksudnya bersudut pandang tidak memihak golongan manapun, tidak bawa golongan pribadi, tetapi saya tetap ikut pemerintah. Karena apa? Karena menurut saya di pemerintahan itu sendiri pun itu semuanya sudah diatur. Sudah lengkap juga. Yang mengadakan sidang isbat dan peneliti-peneliti yang ada yang mengatur kapan awal mulai puasa itu bukanlah orang biasa, maksudnya bukan orang bodoh kan. Tentunya mereka memiliki dasar-dasar atau landasan untuk menetapkan jatuhnya 1 Ramadan. Jadi saya ikut pemerintah. Nah gini Bang, kan masih ada menjadi sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat Bang Fadil, kultur atau budaya gitu. Karena budaya ini saya perhatikan masih kuat gitu di kampung halaman atau dikatakan di Piaman lah, khususnya Sumatera Barat ini, tentang bulan gitu Bang. Nah di kalangan masyarakat juga ada yang mencemoohkan, juga ada yang ini patut dipertahankan gitu. Kalau masalah manilia ya, Manilia ya betul ya. itu adalah budaya kan, budaya orang kampung awak. Kalau untuk dicemooh itu bukanlah suatu tindakan yang benar, karena bagaimanapun orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu melakukan itu gitu loh. Ya. Tetapi kalau kacamata saya sendiri, untuk saat ini maksudnya kita harus ada improvisasi. Kita harus ada hal-hal yang harus diperbaharui. Terkadang ketika bercerita dengan kawan-kawan perihal ini, maka akan hadir beberapa hal. Contoh seperti naik haji. Dulu orang naik haji nggak pakai pesawat. Tapi sekarang pesawat. Apakah salah? Enggak. Dulu orang melihat secara manual gitu. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, ketika sudah bisa dilakukan dengan hal-hal yang lebih baik, kenapa tidak? Menurut saya seperti itu. Jadi masih relevan nggak Bang? Maksudnya kalau saya pribadi mungkin tidak. Kalau di Gama sendiri Bang nggak melarang kan Bang?
agama sendiri tidak melarang. Bang, sebelum orang tahu nih Bang Fadil siapa nih sih? Fadil MZ itu apa sih gitu? Biar orang paham gitu MZ itu apa. MZ itu Yang terus saya potong dulu, karena ada di Indonesia hanya dua yang saya tahu. Yang satu Zainuddin MZ, satu Bang Fadil MZ kan. MZ itu dari akta lahir atau sampai dokumen-dokumen identitas pun emang benar itu ada. Kalau secara asli, itu adalah singkatan dari nama kedua orang tua. Oh, Tapi disahkan gelar tersebut itu ketika saya kuliah merantau di Ciputat. tak. Dan ketika mengalami pergolakan kehidupan yang sadis, sehingga kadang makan sekali 2 hari, kadang nggak makan, zuhud. Jadi master zuhud. Master Zod. Master zuhud, master yang jauh dari keduniaan gitu loh. Saking makan pun nggak dapat gitu kan. Nah, maka bisa seperti itu. Nah, jadi kalau yang aslinya emang singkatan nama orang tua. Tapi itu sudah di BR juga ya Bang? Iya. Udah. Oke, kita lanjut ke Abang Okta nih Bang. Saya melihat berapa tahun ini, 10 tahun ini lah, jauh perbedaannya tentang semaraknya, kebiasaannya anak muda di dahulu sampai kini. Dulu masih ada debatku, masih ada namanya minta tape, masih mandoan di bulan Ramadan gitu kan. Banyak permainan yang diciptakan oleh anak muda. Abang sebagai pernah hidup di 10 tahun dulu jadi anak muda itu Bang Nak. Seperti apa sih anak muda di zaman 10 tahun atau mulai tahun belakang mengembangkan seperti apa permainannya dan kehidupannya. Nah, kalau kini kan anak muda mungkin istilahnya apa namanya agak barik beban. Kalau tidak hati-hati anak muda ini kok bisa-bisa terjerumus. Ya betul. Dan satu lagi pemerintah istilahnya mungkin dalam 10 tahun belakangan ini saya pelajari kita awak itu istilahnya sedang dijajah dari ekonomi. Bukan istilahnya bukan dunia lain yang menjajah, justru ekonomi sendiri yang menjajah. Alias pemerintah itu yang menjajah ekonomi kita sendiri. Nancelen anak-anak muda, chip itu rawan. Kalau dulu Bang kesibukan anak muda itu seperti apa sih Bang di tahun? Oh banyak, main batu-batuan. Atau belum masuk Bang ya? Belum masuk. Apa Bang bisa nak menggambarkan gimana kesibukan anak muda di pasar Ramadan di zaman dahulunya? Kalau anak muda ini sibuknya happy sendiri. Kalau dulu bersama Bang ya? Dulu bersama. Apapun kegiatannya bersama. Abang pernah melakukan hal-hal yang kesibukan anak muda di masa itu dan tidak ada bukan di anak muda masa kini. Maksudnya dulu abang pernah melakukan kayak libat tuang bersama gitu kan, atau mis mandoan bersama. Apakah hari ini bang menemukan hal seperti itu tidak? Oh, kalau selain dulu zaman sekarang dia. Abang menceritakan yang dulunya abang sebagai anak muda seperti apa di bulan Ramadan. Dulu itu istilahnya kalau happy bersama. Kalau ini kalau kini happy individu, happy masing-masing. Berarti kalau dulu tuh masih ada banyak kesosialnya bang, hubungan sosial antara hubungan lain. Hari ini masih lebih privasi gitu ya bang, bukan salah satu gitu. Oke Din, ini lah ceritanya Bang Okta bahwa di zaman dulu tuh orang lebih banyak bersama kan, bersosial, melakukan satu itu bersama. Toh hari ini masih ada nak menemukan kegiatan kesibukan muda tuh di seperti yang dulu sampaikan oleh Abang Okta tadi. Apakah ada perubahan? Ya, selaku hari ini kok aku sebagai ketua Kalamuna Desa Pungalajang, jadi sekretarinya mereka Bang Pai itu kan berada di Desa Pungalajang hari ini. Desa Pungalajang dusunnya dusun Sampan. Yang mau ketahui kebetulan kok mama pelaku sejarah pemuda pergerakan pemuda yang ada di dusun Sampan. Kebetulan mama aku selain dari aktifnya menggerakkan pemuda sebagai motor, mak
Mak Okta yang biasa dipanggil Mak Oe di sini. Itu kan memang mungkin beliau di Sabuyan saja tahun 2000 berapa mak pay manantau lu mak 2000 sampai mak pulang balik sudah ada nak itu tuh dari amak pun lah pernah mandangan cerita bahwasanya dulu di dusun Sampan di Sapung Ladiang tuh memang kreativiti anak muda itu banyak. Happy-nya tuh happy bersama kalau cama. Mengutip kata Mak Okta bahwasanya happy bersama tuh kegiatan pemuda itu kegiatan sosial gitu. Bukan ini salah satu contoh saksi mata di masa itu waktu masih kecil gitu kan. Waktu masih kecil kebetulan memang merasuan hal itu gitu. Main badi batu, ada main sumanci namanya kan sebelum taraweh itu memang ada kegiatan-kegiatan anak muda yang bersifat menunjuk itu positif gitu. Selain daripada merajut silaturahmi antara anak muda, setelah itu tuh awak sesama beribadah, setelah selesai itu tuh awak sesama berkumpul balik di kadai, baru pulang tuh menjagon sahur gitu. Jadi kegiatan satu malam bulan Ramadan tuh penuh berkah menurut kita. Perpindahan zaman itu ke hari gini tuh memang ya banyak tantangan anak muda gitu. Ya mak tadi bahwasanya selain dari pemerintah yang bertanggung jawab atas kini kok itu memangnya anak muda punya peran yang sangat kadang gitu. Contohnya hari gini kok awak menjalian bahwasanya ada Ramadan berkah buku basamu yang dilakukan oleh kaum muda yang ada di dusun-dusun itu ada. Bahkan hari gini tuh yang dulunya ada budaya rundo namanya. Itu kebetulan pas harinya Bang Pai hari gini kami kan dari pemuda dusun Pungaladiang, dusun Sampan desa Pungaladiang itu setelah selesai lo mambe jaga rundo gitu. Itu budaya lama yang masih hari ini masih terpakai gitu. Karena di Piaman khususnya itu maliang merajalela ketika bulan puasa. Itu yang selalu terdengar. Kalau lah bulan puasa tuh bulan Bakaja namanya. Bulan Bakaja. Ya Mak. Lanjutnya mereka Bang Pai. Hari ini kalau pemuda tuh masih sibuk dengan dunianya sendiri, apalagi mungkin virus chip itu sangat berbahaya menurut ya. Karena berapa kita mengeluarkan uang untuk membeli anak chipnya, awak mendapat bila-bila gitu kan. Waktu tersita sehingga ketika kawan-kawan yang serombongan jambo Bang Pai di Cikoko sarang main chip, lalu mamaknya, lalu dusan naknya mungkin jatuh pun di mukanya tuh tidak responnya tuh, tidak tanggapnya. Bagaimana akan memperjuangkan desa, akan memperjuangkan negara, sedangkan memperjuangkan dusun nasi tidak bisa gitu. Mungkin itu yang lebih menantangnya hari ini gitu. Berarti kalau dikatakan dulu sebagai sosial kontrolnya lebih tinggi, nah hari ini sebagai sosial kontrol mana yang hilang. Berarti itu kata. Kalau dahulu tuh kan saya awak melihat tuh hanya perubahan cara orang tuh bergerak. Maksud saya gini, Pak. Orang-orang anak muda hari ini inyo bersosial yo, cuma tak terlihat gitu. Kan media gitu. Yeah. Walaupun mincip ini masih ada chattingan atau sosial sama orang lain, cuma tampilnya berbeda dan tidak terlihat gitu. Nah, kalau dulu kan najaleh tuh. Misalnya kini nak doa dulu udah hampir kan masih bisa merasakan di masih kawan tuh mesti kumpul. Nak perlu kontak, nak perlu WA, kita mesti kumpul. Nah, hari ini kan itu yang mana yang hilang. Chemistry atau harmoni itu jiwa yang kebersamaan itu nah hilang. Apakah dia itu hanya perubahan tempat situasi Indonesia aja gitu? Soalnya kalau merujuk lo balik anak di dalam buku Madilog tuh dalam perjuangannya Tan Malaka tuh mengingat satu kata tuh iklim. Yo bagaimanapun hari gini lah sejarah baru bahwasanya hari gini tuh iklimnya lah berbeda gitu. Tapi kembalilah melihat mereka sampai budaya-budaya lama yang selama telah hilang tergerus lah mereka. Itu kan tidak mengganggu ketika dibuat hari ini gitu. Contohnya hari ini orang lebih aktif bersosialisasi di dunia maya. Di dunia maya, aku memaham baik. Kok pendapat awak ya, bukan pendapat orang banyak, bukan pendapat para ahli. Menurut awak di dalam dunia maya itu tidak ada sentuhan rasa gitu. Bahkan ada sentuhan rasa, kita sibuk sendiri. Sama cuma di Bang Pai mungkin pernah pacaran. Yes. Itu ada namanya tuh LDR-an gitu. Yes. Hubungan LDR dengan hubungan yang tidak yang langsung itu berbeda Bang Pai.
Dan hari ini orang yang dulu bahwasanya menyambut hubungan LDR itu sangat susah untuk dijalankan, dan hari ini pemuda melakukan hubungan LDR saja. Dunia maya contohnya, kita komunikasi dengan orang Kalimantan, dengan orang luar negeri gitu, tapi rasanya itu tidak dapat. Ini berarti dapat sih dampaknya terhadap anak muda ya. Dampaknya ya kembali kalau di Minangkabau itu ada orang setuju pada itu sampai ketikalah dunia maya yang dimainan di anak Minangkabau menjadi poin dalam hidupnya, maka ya rasa pada itu hilang. Contoh sampai kalau dulu ketika duduk di rumah kawan itu induknya banyak pulang gitu Ya. karena itu salah satu isyarat untuk manusia ya nama. Hari ini duduklah boleh letak lah di sini lain muah basura ama itu mungkin mangkik panci keluar alun tentu orang ke kapain. Ya sepakat Atan. Itu yang terjadi gitu. Kenapa? Memang itu iklimnya tadi yang merubah tekanan. Pertanyaannya seharusnya mereka ngomong siapa yang salah gitu. Yang salah tuh ketika pemuda tidak bisa berpikir. Berarti ini juga merusak pemikiran anak muda. Pasti. Kalau di Ramadan hari ini, Adin, itu terasa nggak maksudnya semaraknya atau gembiranya sebagai anak muda menyambut Ramadan. Kalau dulu kita kan tinggal 2 hari 3 hari aja kita nggak sabar gitu untuk tarawih gitu kan, atau mendengarkan ceramah gitu. Hari ini saya melihat ada sedikit hilang tuh saya harus gitu deh. Pendapatnya seperti apa? Kalau pendapat sepakat dengan Sepakat, sepakat bahwasanya lah mulai hilang. Kalau hilang tidak, mungkin ada beberapa orang tua yang intelektual yang masih bisa mendidik anak-anaknya untuk datang ke surau, untuk bisa mendengar ceramah ke surau gitu. Kembali lu lewang Pak. Hari gini itu memang ya yang merusak peranan media sosial. Wah, saya lihat bahwasanya banyak yang merusak daripada ya positifnya gitu, banyak yang negatifnya. Contoh, orang banyak sangat hari ini pemuda kini itu banyak sangat mendengarkan ceramah Bang, cuman tidak pernah bertemu dengan ustadznya. Kutipan kata-kata ustadz itu sangat banyak gitu, cuman yang tak pernah melihat wajah ustadznya gitu. Jadi sama yang sampai apakah Iko sepakat tak lah hilang? Memang hilang. Karena mana ada mungkin pemuda di cek dusun kok ada yang tidak saling mengenal. Itu dampaknya. Contohnya ketika Iko adalah budaya di Piaman kok ada namanya ranah bakaja sebulan penuh bakaja ada. Maliang, ketika Maliang kau masuk ke dalam kampung dan pemuda kau saling tidak kenal, apa yang akan terjadi gitu? Pastinya pemuda satu akan menuduh pemuda yang lainnya adalah maling gitu. Dan pemuda yang ini akan dituduh oleh pemuda ini yang maling gitu. Timbul prasangka ya. Prasangka. Itu dampaknya gitu. Kalau berarti anak muda itu apakah semakin berambahnya waktu, berjalannya waktu, apakah bisa nggak mengulang kembali seperti hal yang dulu di hari sekarang? No. Kata mungkin pasti ada Mbak. Dan kata akan berulang pasti ada. Nah, saya melihat gini Mbak. Contohnya pemuda tuh bergerak hari ini ada orang yang bilang bahwasanya dalam surveinya pemuda itu akan lebih dominan daripada orang tua. Itu orang bilang, padahal itu sudah terjadi di sejarah-sejarah yang dulu. Contohnya Muhammad Al-Fatih umur berapa dia menaklukkan Konstantinopel? 9 tahun. Banyak lagi di dalam kaum Rasulullah dulu itu memang pemuda yang bergerak. Apakah tidak bisa? Bisa. Tapi pertanyaan sekarang ini, seberapa sanggupnya pemuda hari ini, salah satu pemuda dari banyaknya pemuda jadi pionir, pembuka jalan untuk kembalinya budaya itu. Budaya akan hilang kalau dibiarkan. Oke Bang Fadil, Abang gimana menanggapi statement atau katanya Abang Muslim? Kalau mengenai semarak Ramadan, itu contohnya saja, kalau dulu kita beramai-ramai ketemu kawan ngajak terawih, ya kan? Kalau sekarang ngajak nongkrong, ngajak ngopi, main HP bareng kan? Dari situ saja salah satu contoh perbedaan yang nyata. Nah, kalau dulu kan belum ada main HP, ya. Ngajaknya terawih, walaupun habis itu mau kemana gitu kan?
mau main-main habis tarawih mau kemana, tapi kita ngumpul dulu kan. Nah, itu memang nyata, saya pun di sini juga merasakan hal seperti itu. Kalau sekarang sudah jauh berbeda, ajaknya pokoknya emang suasana Ramadan itu sudah menipis, tambah lagi dengan mungkin emang dari faktor ekonomi juga begitu, sehingga banyaknya pemuda-pemuda yang cari nafkah keluar lah kan, ngerantau. Jadi sehingga pemuda-pemuda pun berkurang gitu. Kalau seandainya di negeri sendiri saja itu bisa mencukupi kebutuhan ekonomi kita, kan kita nggak harus keluar. Sementara dengan tuntutan ekonomi saat ini mengharuskan, nah kita sebagai pemuda apalagi yang sudah berkeluarga itu nyarinya kemana saja lah yang penting bisa dapat. Kalau lihat situasi Indonesia hari ini muda, Bang, apakah lari nggak dari nilai-nilai keislaman? Kalau lari dari nilai-nilai keislaman, apanya? Maksudnya kalau dulu kan kata Aldino sendiri berkumpul, siap ngumpul, kelawehan, berkah. Hari ini kan beda lagi. Iya. Jarang ngumpul, kelaweh yuk. Menurut saya tuh jangan ya. Pakai ini lari nggak dari nilai-nilai keislaman? Kalau menurut saya dia bisa dikatakan lari atau tidak sesuai dengan yang diharapkan ajaran Islam itu sendiri gitu. Bagaimana pemuda-pemuda itu sebagai penggerak seharusnya kan. Tetapi pada kenyataannya pada masa ini itu sangat sulit untuk direalisasikan. Nah, Islam sendiri kan menerima pembaruan ya, pembaruan. Ya. Apakah ini saya katakan pembaruan sesuai dengan konteks Islam? Kalau dalam konteks pembaruan keislaman, kalau masalah sikap atau sifat pemuda hari ini itu bukanlah pembaruan dalam segi keislaman. Berarti ketinggalan saya deh. Itu justru baliknya ke jahiliyah. Tetapi kalau pembaruannya seperti manilia tadi, contoh dulu kita manual karena nggak ada alat, maka itu pembaruan. Atau karena dulu kita Bilal itu azan nggak pakai mikrofon, sekarang kita pakai mikrofon, pakai toa, pakai speaker. Berarti itu pembaruan. Kalau ini tidak sama sekali dengan pembaruan Maya. Ini bukan pembaruan, ini justru penjahdulan. Oh, jadi gini, covernya itu lihat modern, tapi kenyataannya ketertinggalan. Budaya merusak itu kan yang bikin tertipu itunya. Covernya modern, padahal esensinya itu jahiliyah lagi. Dulu bajunya baju kurung, bundokan doang kan. Kalau apa-apa itu pakai peci, pakai tangkulu apa? Iya. Kalau sekarang bahkan justru kita sendiri telah termodernisasi, kan? Tersentuh oleh modernisasi. Kalau kini orang pakainya kok sarawala cebek-cabiak, itu budaya barat, itu kemajuan karena dulu tuh fashionnya nggak seperti itu, fashion stylenya kan. Ini zaman ini begini loh, sarawat tuh cebek-cabiak kan. Kalau baju tuh seperti ini loh. Itu padahal budaya jahiliyah seperti itu. Yang bertelanjang itu kan budaya jahiliyah dulunya. Seolah-olah di-cover menjadi ini budaya baru loh, modern. Padahal isinya tetap jahiliyah. Mabuk-mabukan itu dari jahiliyah, bukan modern. Berarti sepakat Bang ya, anak muda hari ini itu tidak memiliki karakternya sendiri gitu. Karakter yang karakter minang. Benar. Tadi mudahnya anak muda hari ini itu termodernisasi oleh budaya luar. Sepakat Bang ya? Oke. Gimana tanggapan dia tentang Bang Made tadi Bang? Kalau tanggapan sampai entah batuan atau tidak. Cuman ada satu rumus yang pernah aku pelajari waktu sekolah dulu. Itu bukan rumus sih. Rumusnya fisika. Itu gaya tuh berbanding lurus dengan tekanan. Betul tidak? Betul. Jadi kalau dalam logika itu gaya berbanding lurus dengan tekanan itu menghasilkan pergeseran. Ada gerakan di situ. Ya hari ini pemuda itu gayanya besar, tekanannya tidak ada, gerakannya pun hilang gitu. Hari ini. Jadi rumus fisika aja tidak berlaku dalam dunia pemuda hari ini. Itulah kacaunya pemuda hari ini. Jadi
boleh dikatakan dari 100 pemuda itu hanya satu nanti yang bisa kita ambil untuk dijadikan pionir untuk pembuka jalan peradaban yang hari ini sebenarnya bukan maju Bang Pai, tapi ini adalah peradaban jahiliyah yang terulang kembali. Soalnya ini lingkaran setan menurut saya. Zaman dulu itu ada yang namanya di zaman kaum Lut ya, kaum Lut itu kan kaum Sodom. Itu adalah laki-laki yang suka dengan laki-laki. Dan hari ini itu sangat maraknya, dan itu dilakukan bukan orang tua, tapi oleh anak muda gitu. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwasanya hari ini banyaknya pemuda-pemuda yang terikat dengan gaya, contohnya ada anak muda yang baru dapat gaji itu pergi langsung dia ke salah satu tempat kayak diskotik ya. Zaman dulu itu perempuan dijadikan bahan oleh pria-pria zaman dulu. Dia berkumpul disuruhnya menari seluruh perempuan kan. Maka dari gerakan itulah keluarnya pemikiran perempuan tuh emansipasi. Feminim feminim. Dan hari ini itu terulang kembali. Banyaknya perempuan hari ini yang datang menyerahkan diri ke diskotik untuk diperlihatkan. Coba kita lihat brand-brand ambasador contohnya, kayak brand-brand motor GP dan yang lain. Itu rata-rata perempuan itu diminimkan pakaiannya gitu. Dan itu yang menjadi daya tarik. Dulu perempuan sangat takut dengan hal itu. Ini yang pemudinya kan. Dan ingin keluar dari zona yang seperti itu, dan hari ini terulang kembali. Jadi sebenarnya ini seperti lingkaran setan. Dan cara memutus lingkaran setan ini ya kembali lagi ke diri pemudanya. Berarti yang berubah, tidak ada yang berubah, cuma cara dan prakteknya aja yang berubah. Dikatakan tentang perempuan tadi ya. Kalau dulu kan dia diajak cewek menari untuk tonton oleh laki-laki. Hari ini kan dia pergi dan disuruh laki-laki setelah dia mau aja. Iya, kayak itulah. Berarti yang berbeda tuh caranya aja. Itu yang terjadi. Bang Okta, Bang, apa sih Bang hal yang rindukan anak muda di hari ini ketika Bang lihat anak muda dari muda? Kalau anak muda kini mungkin kehebatannya itu mungkin sudah mulai berkembang daripada juga sebelumnya. Tapi berkembangnya itu nanti istilahnya zaman berkembang, nanti orang Indonesia mungkin beberapa puluh tahun lagi mungkin akan jenius, banyak yang jenius, akan istilahnya akan lebih pintar lah seperti orang negeri. Itu sudah ada hubungannya di Indonesia, terutama di ranah kita. Nah, jadi istilahnya saking zamannya berkembang, Indonesia ini satu saat nanti akan top. Sudah ada gambarannya. Tapi tergantung kalau di zaman di ranah Minawa, tergantung dari nyenyek mama. Kalau nyenyek mama yang pemimpin rancak, kan mungkin rancak belum bawah. Berarti kalau Bang melihat dalam hari ini sekarang jauh berubahnya banyak perbedaan. Dia jauh cara berpikirnya, mungkin orang dulu orang kini mungkin rancak kini orang kini itu satu zaman perkembangan. Berarti Istilahnya akan lebih modern lagi, tapi dengan satu syarat. Istilahnya harus komunikasi dengan anak, jangan digotutui. Istilahnya jangan berjina di samping, kata berjina tadi nggak disamping, tunduk poin aja, jangan bentak-bentakan. Misalnya kan, cewek lagi musuhan kan itu mungkin kalau cuti lah. Kalau zaman cuti gini tapi tak besar, sebenarnya dia pernah terbuka seorang. Jadi mengecewa karena kan, soalnya buka. Aku kalau pacaran jam panjangnya. Jadi kini itu zaman terbuka. Kalau nanti kita lama lagi. Nah, jadi sosialisasi awak tadi itu berkeluarga itu istilahnya jangan ada yang ditutupi, buka sih lah.
Mai hitam yang putih ya. Nah, mana hitam mana putih. Nah, itu istilah biming. Kalau dulu orang Minang tuh biming itu nampaknya nampaknya yang pagi sangat itu. Akhirnya itu nggak dipakai, lo buka aja yo. Tak Itu mempan laki-laki. Iya. Oh Adel, kalau awak melihat di zaman dahulu tuh masih memakai paham jahiliyah, baik masih banyak kemudaratan. Hari ini kan udah modern. Apa sih yang ada di dunia sosial gitu kayak Facebook, Google itu lainnya. Terjadi pembaharuan yang sangat luar biasa. Menurut Bang, ketika Bang membandingkan lebih banyak mana sih mudaratnya ketika jahiliyah dahulu di zaman Kalau dilihat mudarat, dua-duanya kan mudarat. Kalau perbandingan antara jahiliyah dengan yang sekarang. Tetapi kalau kejahilan dulu itu nampak nyata, jelas. Kalau sekarang kejahilan itu ditutupi kecerdasan, kemajuan tadi kan. Yang mana cover tadi Bang. Jadi seolah-olah itu kemajuan padahal kejahilan. Padahal mudaratnya berarti lebih mana yang lebih bahaya kan? Justru yang seperti ini yang lebih bahaya. Ibarat musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kalau dulu itu yang bahaya itu nampak kan? Kalau buruk itu jelas tampak buruk. Kalau sekarang susahnya buruk itu tampilnya bagus. Jadi bagaimana dikatakan buruk sementara loh tampilannya bagus kok. Itu yang berbahaya. Jadi lebih bahaya yang situasi seperti ini. Lebih banyak mudaratnya sekarang. Lebih banyak mudaratnya. Oke, terakhir Den, dia menggambarkannya Ramadan ke depan, tahun depan ini seperti apa? Di sekarang aja seperti ini. Di depannya seperti apa? Apakah kita kembali lagi atau apakah kita lebih tidak gembira lagi menghadapi Ramadannya? Kalau saya bisa mengeluarkan statement kayak gini, untuk Ramadan yang akan datang itu kembali kepada teori. Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa teori ini disebut dengan sebab dan akibat. Hari ini itu adalah akumulasi dari hari kemarin. Hari yang akan datang itu adalah akumulasi dari hari sekarang. Gitu. Jadi dalam prosesnya untuk yang akan datang kita lihat dulu bulan Ramadan kita sekarang gitu. Sebenarnya gini Bang Pak, kalau berbicara tentang bagaimana kondisi Ramadan yang selanjutnya itu kembali kepada sejauh-jauh bagaimanapun kita berpikir kembali kepada pemerintahnya. Sejauh mana pemerintah memikirkan Ramadan, sejauh mana pemerintah itu menyemarakkan Ramadan. Kalau dari pemerintahnya, dari atasnya yang tidak semarak ke bawah, maka yang di bawah ini mau jadi apa? Contoh, kenapa hari ini tidak semarak Ramadan? Karena di hari kemarin itu kita terkena yang namanya COVID. Dalam ketika sudah berubah suasananya, Bang, itu COVID itu suasana COVID pasti akan melekat. Kayak doktrin ya ke masyarakat hari ini. Masyarakat sudah jarang berkumpul. Masyarakat sudah banyak yang jaga jarak. Masyarakat sudah banyak hari ini yang tidak respon lagi terhadap manusia dengan manusia lainnya. Kenapa? Karena dulu ada kebijakan apa? Kebijakan jaga jarak, kebijakan harus pakai masker, kebijakan harus ya banyak lagi yang sampai. Sebenarnya itu tidak salah waktu zaman itu. Gitu. Tapi bagaimana caranya pemerintah hari ini mengembalikan hari ini tuh dikembalikan lagi bahwasanya hari ini kita tidak perlu jaga jarak loh. Kenapa? COVID sudah hilang. Kita tidak perlu lagi pakai masker. Karena masker itu telah menutupi identitas bagi saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat orang lain, dan saya tidak menyanggah pendapat siapapun. Kembali lagi, contoh di Kota Pariaman. Hari ini pemimpin kita Jenius Umar sama Mardison. Bapak Jenius Umar dengan Bapak Mardison. Pertanyaan saya gini Bang Pak, saya memang ketua Karang Taruna sini, cuman saya belum pernah melihat udah 2 hari puasa itu belum ada melihat program pemerintahan kota untuk menyemarakkan Ramadan di ini batas kota nih Bang Pak. Batas kota itu kalau Bapak Jokowi dulu membangun dari batas negara. Sekarang seharusnya kan kita membangun dari batas kota gitu. Melihatkan bahwasanya Kota Pariaman itu lebih
berbeda dengan Kabupaten Padang Pariaman. Perbedaan itu dilihat dari batasnya, dan hari ini saya tidak merasakan hal itu gitu. Saya bukan mengkritik pemerintah, cuma saya menyarankan kepada pemerintah ketika bulan suci Ramadan ini seharusnya pemerintah yang banyak turun ke lapangan. Seharusnya pemerintah yang banyak kali ini yang mengeluarkan peraturan bahwasanya contohnya dulu ada subuh Mubarak. Iya, kayak gitu kan. Itu kan memanggil masyarakat untuk datang ke masjid. Hari ini mana satu aja itu peraturan pemerintah kota. Saya belum tahu ya. Entah kok sudah keluar, saya gitu nggak tahu kan. Ada nggak aturan pemerintah kota untuk menyemarakan Ramadan hari ini? Saya rasa tidak ada. Kalau Ramadan sudah dimulai, pemerintah belum mengeluarkan peraturan, otomatis di akhir itu pasti nggak ada. Kalau kita salahkan pemudanya, kalau kita salahkan masyarakatnya, ini keliru. Jadi saya ingat kata Bung Rocky Gerung. Apa kata Rocky Gerung waktu dia di ILC kalau nggak salah waktu itu. Jadi apa katanya? Bahwasanya kasih saya satu hal yang bisa saya puji pemerintahan hari ini. Dan orang tidak bisa menjawab. Kalau kita gambarkan hari ini di Kota Pariaman, ya itu juga satu aja gitu. Logikanya gini Bang Pai, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh wali kota, tapi itu memang berdampak besar bagi rakyatnya. Cobalah lakukan satu. Semarak tidak semaraknya Ramadan, atau ramenya Ramadan tergantung pemimpinnya. Tergantung pemimpinnya. Bang, statement terakhir Bang. Bang melihat Ramadan ke depan ini, ketika tidak adanya kolaborasi antara pemerintah, anak muda, alim ulama, jadi partai lain, menggambarkannya Ramadan ke depannya seperti apa? Sedangkan malam hari ini seperti ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dino tadi kan ya. Don Dino lah. Dan itu memang dampak dari Ramadan beberapa tahun belakang. Karena kita dibiasakan dengan zona seperti itu. Seperti sekarang pun ketika sudah dilepas itu pun masih ada gitu. Bagaimana kita dulu dibiasakan jarang tarawih di rumah, sampai sekarang pun kita karena sudah tertanam kebiasaan itu sudah malas gitu kan. Nggak tarawih lagi ya. Itu memang berdampak. Dan kemudian di samping itu juga mental dari pribadi kita juga mempengaruhi. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai religius di dalam hati masing-masing. Seperti ada komenan yang seperti dulu kan, ketika dilarang ke masjid, dilarang sholat ke masjid. Lah ketika dibuka kok pada nggak ke masjid gitu kan? Nah, maksud saya seperti itu. Iya. Giliran masjid ditutup, pada ribut kan. Masjid ditutup, pasar dibuka. Giliran masjid dibuka, pada ke pasar, ke masjid. Jadi selain pola dari sistem tadi yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah, mental kita pribadi pun dari hati kita masing-masing pun emang akan mempengaruhi Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan ini seharusnya kita bergembira ria. Karena banyak berkah, datangnya sekali setahun. Kita harus bersyukur bahwa kita masih dipertemukan oleh Ramadan. Jadi bagaimana suasana kebahagiaan, euforia kita itu hadir pada saat Ramadan. Sehingga kalau seperti ini, seperti tahun-tahun 2 tahun belakang, ketika Ramadan hilang pun kita biasa saja gitu loh. Jadi mungkin yang kedepannya 2 faktor itu yang akan mempengaruhi. Yang pertama dari pemerintah, bagaimana menetapkan sistem supaya bisa semarak loh Ramadan di daerah kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita atau pemuda atau siapapun kita bisa menanamkan atau memperkuat nilai-nilai keagamaan itu dalam diri kita masing-masing. Kalau seperti itu sudah klop, maka insya Allah Ramadan ke depan bisa kita ubah. Saya sedikit juga, saya mengingat dulu cerita Ungku Ambo Bang Fadil. Dahulu orang ketika menyambut Ramadan, setahun sebelum Ramadan itu dia menabung, Bang.
menabung untuk menyambut semaraknya Ramadan. Jadi dalam 1 bulan itu fokus beribadah, puasa, sholat, tarawih dan lain-lainnya. Kalau hari ini saya melihat tidak ada yang seperti itu. Mungkin ada salah satu saya nggak tahu, tapi pada umumnya tidak ada seperti itu. Yang pertanyaan saya simpel. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan agama kita? Oke, terima kasih. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Literasi.